Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dakwah TVRI, sore hari ini kita berjumpa kembali dalam dakwah TVRI edisi mengenal makna zikir. Dan hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja selalu terhindar dari segala macam hal. Tentunya pada saat ini yang paling penting adalah kesehatan. Semoga terhindar dari yang namanya penyakit ataupun virus COVID-19. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya tetap tercurah hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dakwah TVRI yang di rumah, saya ingin menyapa dulu ibu-ibu yang hadir di studio hari ini. Alhamdulillah bisa hadir lagi di studio TVRI, Ibu ya. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, ada yang jawab sehat, ada yang enggak, ada yang alhamdulillah aja. Ini dari majelis taklim mana? Al-Munawaroh, semuanya dari majelis taklim Al-Munawaroh ibu-ibu ya. Oke, luar biasa, semangat sekali datang ke studio TVRI sore hari ini. Ibu-ibu, aku mau cek semangatnya dulu dong. Katanya datang ke sini dari jam berapa tadi Bu? Dari jam 7 pagi ya? Dari siang, berarti semangat banget ibu ya dengar tausiah hari ini. Kita cek dulu semangatnya kalau gitu. Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Nggak pula semangatnya, aku kira semangatnya. Sekali lagi, dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah kalau gitu benar semangat berarti Ustadz. Ya. Nah pemirsa dakwah TVRI hari ini juga sudah hadir bersama kita Ustadz Hajian Syafril LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesibukannya sekarang apa Ustadz? Kesibukan sekarang ya paling mengajar, taklim, ya. Kemudian mengajar mahasiswa, mengajar juga di Pripat. Oh, sibuk berarti Bu ya, sibuk Ustadz. Berarti kita beruntung sekali bisa mengundang Ustadz di sore hari ini di studio TVRI. Oke Ustadz, hari ini kita membahas tentang mengenal makna zikir. Tapi sebelum itu saya ingatkan juga kepada pemirsa TVRI di rumah yang ingin bergabung bersama kita melalui telepon interaktif. Boleh telepon di 07113114454. Nah Ustadz, berhubung kita jaraknya sudah cukup ini Ustadz, dan juga sudah ikuti protokol kesehatan dan sudah vaksin juga yang paling penting. Kita boleh lepas masker Ustadz biar lebih enak ini ngobrolnya. Oke. Oh ganteng rupanya Ustadznya ibu-ibu, luar biasa, tadi tidak kelihatan. Oke Ustadz, kita hari ini membahas tentang mengenal makna zikir. Sebelum kita membahas yang lebih banyaknya lagi Ustadz, kita bahasnya dari judulnya dulu. Mengenal makna zikir, apa yang harus kita kenali dari zikir ini Ustadz? Yang pertama, zikir itu artinya secara bahasa yaitu mengingat. Ya. Mengingat, merenung, dan secara syar'an yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Ya. Bahwa kita hidup di dunia ini bukan berarti tidak ada tujuan. Banyak orang yang tidak memahami yaitu makna hidup. Sehingga dia hidup hanya untuk mencari harta, hanya untuk mencari jabatan, hanya untuk berkeluarga, setelah itu punya keturunan, kemudian menunggu kematian. Tidak hanya sedemikian, akan tetapi mempunyai yaitu makna yang sangat luas sekali. Bahwa dengan berzikir yaitu kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita sudah mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tentu ada tujuan hidup yaitu setelah kematian, yaitu kebahagiaan yang tiada tara yang akan dirasakan oleh setiap orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti memang vital sekali zikir Ustadz ya. Saya pikir itu hanya sekedar pelafalan. Banyak sekali orang kan yang sekedar, yang penting aku berzikir Ustadz, yang penting nyebut. Tapi tidak terimplementasi gitu. Bagaimana dari konsep yang Ustadz sebutkan bahwa dengan berzikir berarti kita mengenal Allah, mengingat Allah. Tapi banyak sekali dalam realitanya kebalikannya Ustadz. Itu hanya sekedar pelafalan saja Ustadz. Nah oleh karena itu, orang ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebatas lisannya saja.
Maka makna zikir tidak cukup hanya sebatas lisan ketika kita membahas lebih mendalam. Yang pertama kata para ulama, ketika kita hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas lisan kita saja. Artinya kita hanya sekedar beribadah kepada Allah dalam yaitu ibadah ritual seperti sholat, membaca Al-Quran, istighfar, mengucap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Semua itu baik, akan tetapi tidak hanya berhenti di sana. Para ulama menerangkan bahwa zikir selanjutnya yaitu zikir bil qalbi. Setelah mengucapkan lisan kita mengucapkan, maka zikir bil qalbi. Zikir bil lisan, zikir bil qalbi, kemudian zikir bil fi'li. Yaitu mengingat Allah dengan perbuatan kita. Artinya lisan kita mengucapkan astaghfirullahalazim. Maka hati kita yaitu harus mentadaburi dari ucapan kita. Ya Allah, adakah orang yang aku sakiti ya Allah? Ya Allah, dari pagi tadi saya bangun sampai pada malam hari ini ya Allah, aku menghadapmu ya Allah. Adakah aku termakan yaitu makanan hak orang lain? Adakah harta orang lain yang saya ambil tanpa sengaja? Adakah lisan ini menyakiti orang ya Allah? Nah, hati selalu berzikir demikian ketika kita melafalkan kalimat astaghfirullahalazim. Kemudian kita terapkan dalam perbuatan yaitu disebut dengan zikir bil fi'li, yaitu perbuatan kita. Maka dalam perbuatan kita harus mengetahui mana hak orang lain, yang mana hak kita. Mana harta haram, mana yang halal. Mana yang riba, mana yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lisan kita tidak berzikir, andai kata ada orang datang ke kita kemudian ingin memberikan uang kepada kita dan uang ini adalah dari hasil yang haram ataupun ingin menyogok kita karena kita mempunyai kuasa atau mempunyai jabatan, maka ketika kita menerima hal demikian, meskipun sholat kita rajin, meskipun kita puasa di siang hari rajin, akan tetapi apabila perbuatan kita belum berzikir, maka tak ada gunanya. Maka inilah yang membuat doa-doa kaum muslim yang tidak diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mesti tahu dong, oh yang ini haram hukumnya, jangan kita terima. Oh yang ini enggak boleh, haram. Dia dalam agama saya dilarang. Enggak boleh, halal haram hantam. Dikasih orang makanan sapi, misalkan daging sapi, oke ini halal kita makan. Dikasih orang makanan, maaf, daging anjing atau daging babi, dalam agama kita haram hukumnya. Maka kalau kita makan, ya, maka artinya perbuatan kita belum berzikir. Kalau perbuatan kita belum berzikir demikian, inilah yang membuat yaitu masih ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ketika orang selalu berzikir mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akan tetapi di akhir hayatnya tak terucap kalimat demikian. Sakal berat kata para ulama. Kenapa? Karena hatinya tidak berzikir, karena perbuatannya tidak berzikir. Rasulullah menyampaikan man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir hayatnya, maka insya Allah dia akan langsung masuk surga. Nah, ini hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman. Maka pada zaman Rasulullah ya ada orang yang berkata walaqad amanna ya Rasulullah, dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya Rasulullah, kami sudah beriman ya Rasulullah. Maka Allah yang langsung menjawab melalui lisan yaitu Nabi Muhammad SAW, "Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, sesungguhnya kamu belum beriman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, belum masuk keimanan di dalam hati kalian." Maka para ulama menerangkan ya bahwa ketika dia mengatakan beriman tetapi Allah katakan belum beriman, walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah yaitu aslamna, kami ini baru Islam, belum beriman. Lantas yang beriman itu seperti apa? Yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan hanya dia sholat malam setiap malam, bukan hanya sholat al-maktubah yaitu sholat fardu 5 waktu setiap hari dan setiap malam, dan bukan hanya puasa di siang hari, akan tetapi lisannya masih sering menyakiti orang lain, artinya perbuatannya belum berzikir. Dan ini pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, saya mempunyai tetangga
di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia sholat, akan tetapi lisannya sering menyakiti tetangganya, bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, innaha finnar, sesungguhnya tempatnya adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada yang dikatakan juga oleh sahabat, ya Rasulullah, saya mempunyai tetangga, dia jarang berpuasa ya Rasulullah. Dia jarang juga melaksanakan sholat sunnah, akan tetapi lisannya selalu baik dengan tetangganya, dengan kerabatnya, menjaga lisannya. Maka kata Rasulullah, dia adalah ahlul jannah, dia adalah calon penghuni surga. Artinya, zikir bukan hanya setiap hari kita melaksanakan sholat sunnah, setiap hari kita melaksanakan puasa, setiap hari kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi hati kita juga mesti berzikir. Ya. Makanya dikatakan bahwa yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari itu kelak nanti, yaitu tidak akan berguna harta kalian. Sebanyak apapun harta kalian. Meskipun harta kalian setinggi gunung, tidak akan ada gunanya. Dan tidak akan berguna juga anak-anak kalian. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Tidak akan berguna harta kalian. Tidak akan berguna anak-anak kalian. Meskipun anak kalian menjadi seorang bupati, menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden. Kalau anak tersebut tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah mengenal kalimat tauhid, dan tidak dijalankannya kalimat tauhid tersebut, maka tak ada gunanya. Maka Allah peringatkan kita. Maka semuanya akan binasa. Kecuali hamba Allah yang datang kepadanya, illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Ya. Maka Ibnu Qayyim al-Jauzi di dalam kitab Ighatsatul Lahfan menerangkan bahwasannya hati yang bersih, hati yang sehat adalah hati yang selalu senantiasa yaitu mengingat Allah. Dan setiap perbuatan yang ia lakukan semata-mata untuk Allah. Jika ia mencintai, mencintai karena Allah. Jika ia membenci, membenci karena Allah. Jika ia memberi, memberi karena Allah. Jika ia menolak, menolak pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya dinisbahkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hati orang yang marid, hati orang yang sakit, terkadang dia ingat Allah, terkadang ia futur, tak ingat Allah, ingat setan. Ini hamba setan. Nah, ada juga yang ketiga, hati yang mati, Ya. yang tak pernah sekali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bekerja, dia mencari nafkah, dia mengurusi suami, dia mengurusi anak, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak pernah diniatkan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Oleh karena itu, kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menyatakan bahwasanya apapun status kalian, baik kalian seorang pedagang, baik kalian adalah seorang tukang, baik kalian adalah pembantu rumah tangga, baik kalian adalah ibu rumah tangga, baik kalian adalah bapak rumah tangga misalnya, asalkan pekerjaan kita tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka apabila kita niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah, kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, maka secara otomatis pekerjaan kita akan menjadi syariat. Andai saja kita mati kelak nanti dalam melaksanakan kewajiban kita itu, atau pekerjaan kita itu, atau profesi kita itu, maka dicatat sebagai fi sabilillah. Begitu Masya Allah, luar biasa. keterangan para ulama. Berarti Ustadz, zikir ini bukan hanya sekedar pelafalan saja. Berarti dalam pelafalannya diisyaratkan bahwa kita harus bisa menjadi nilai introspeksi juga ketika kita mengucapkan astagfirullah. Betul. Ada hal-hal yang harus kita sesali terkait dosa, terkait maksiat, terkait hal-hal yang pernah kita zolimi orang lain. Tapi bagaimana untuk melekatkannya kepada diri kita, Ustadz? Karena memang masih banyak sekali, terutama saya sendiri pun begitu, Ustadz. Kadang berzikir itu begitu mudahnya, ringan sekali Bu ya, mengucap alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi melekatkan kepada perilakunya itu yang menjadi sulit sekali, Ustadz. Maka oleh sebab itu,
Yang pertama, kebanyakan orang, ya makanya Rasulullah juga menyampaikan ini bukan hanya terjadi pada zaman kita sekarang, juga terjadi pada zaman yaitu zaman Rasulullah, begitu juga para zaman sahabat, begitu juga pada masa tabi'in sampai pada masa kita saat ini. Nah, maka Rasulullah sampaikan sudah 1400 tahun lamanya, al-iman yazid wa yankus. Iman kita ini kadang bertambah juga kadang berkurang. Bagaimana agar iman kita ini istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika kita yaitu sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah fungsi zikir ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita, terutama mengatur keimanan kita. Ya. Yang pertama, hanya di dalam agama kita yang dianjurkan kita yaitu untuk menyampaikan setiap doa, setiap gerakan kita. Maka dianjurkan kita mau masuk rumah yaitu membaca doa, keluar rumah membaca doa, masuk WC baca doa, keluar toilet juga baca doa, kemudian mau makan baca doa, selesai makan baca doa. Begitu juga mengatur hati kita, Allahumma la tuzigh qulubana. Diajarkan juga oleh Rasulullah SAW, ya Allah ya Tuhan kami, jangan engkau sesatkan kami ya Allah, ba'da iz hadaitana. Setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami ya Allah. Ya. Oke, Ustadz tahan sebentar Ustadz, kita akan lanjutkan sesaat lagi tetap di Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, alhamdulillah pemirsa Dakwah TVRI, kita kembali lagi dalam Dakwah TVRI edisi mengenal makna zikir. Dan kami ingatkan untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon interaktif, boleh telepon di 0711 311 454. Langsung ada telepon Ustadz. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Apis di Lemabang. Pak Apit di Lemabang. Mau 2 pertanyaan. Boleh Bapak. Zikir apa yang bagus supaya iman kita kuat? Saya ini sudah sholat, tapi godaan yang jelek itu datang terus. Manusia. Maaf ngomong, maaf Pak Ustadz, saya bongkar aib saya. Saya ini kalau atau yang kurang baik lah. Supaya saya ini sholat, tapi godaan ini terus datang, terus godaan yang buruk itu. Yeah. Yang dilarang oleh Allah. Dosanya memang besar, tapi datang terus. Kedua, pertanyaan. Sedekah itu lebih baik kepada orang tua dulu atau kepada yatim piatu dulu? Oke, baik. Tolong beri penjelasan yang lebih baik kepada orang tua atau ke yatim atau ke masjid. Oke. Tolong beritahu saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Apit di Lemabang. Tadi kalau kita bisa dengar Ustadznya mungkin Pak Apit sedikit tersentuh hatinya ketika bertanya. Baik, luar biasa, memang berarti dilembutkan hatinya atas pertanyaannya. Ada keinginan untuk berubah mungkin dari Pak Apit terkait kebiasaan-kebiasaannya tadi. Ustadz boleh langsung dijawab tadi terkait pertanyaan Pak Apit tadi. Yang pertama adalah zikir apa Ustadz yang bisa memperkuat keimanan kita supaya tidak kembali lagi ke masa-masa buruk kita yang dulu.
Dan yang kedua terkait sedekah. Manakah yang lebih baik, ke orang tua, ke anak yatim, ke masjid, atau ada yang lebih baik lagi Ustadz? Boleh dijawab Ustadz. Zikir ini banyak kalau kita artikan secara bilisan. Ya. Jadi pertama, ucapan-ucapan baik itu merupakan zikir. Nasihat-nasihat yang baik juga itu merupakan zikir bilisan. Nasihat kita kepada orang, kemudian memberikan manfaat kepada orang, maka itu termasuk bagian daripada zikir. Tidak mampu kita memberikan nasihat kepada masyarakat, paling tidak kepada keluarga kita. Ya. Tidak mampu kita memberikan kepada keluarga kita, paling tidak anak kita. Tidak mampu kepada anak kita, paling tidak untuk diri kita sendiri. Jadi nasihat yang baik, mataku janganlah engkau ya wahai mataku melihat maksiat. Kelak nanti engkau mempertanggungjawabkan setiap apa yang engkau akan lihat. Tanganku janganlah pernah engkau mengambil hak orang lain. Kelak nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat dan akan menghukummu pada hari yang sudah ditentukan nanti. Dan ini pun sudah termasuk daripada zikir bilisan. Iya. Nah, kemudian ada yaitu zikir yang memang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yang disebut dengan kalimatut thayyibah. Ucapan-ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Abdul Zikri fa'lam sebagaimana yang kita baca yaitu di dalam tahlilan Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebaik-baik zikir, seutama-utama zikir, ketahuilah bahwasanya kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka kalimat ini sangat baik sekali. Paling baik kalimat ini. Maka ketika anak kita lahir, ya, dibacakan di telinganya. Disunahkan bahkan di dalam kitab yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam di bab hukukul aulad alal walidain. Ada hak-hak anak terhadap orang tuanya. Yang pertama ketika dia lahir disunahkan bagi kita untuk membacakan kalimat tauhid yaitu di telinga kanannya. Maka kadang kita implementasikan dengan sempurna yaitu dengan azan. Kenapa? Karena kalimat tauhid tersebut sudah masuk dalam yaitu sebutan azan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ahad. Sempurnanya lagi la ilaha illallah. Sempurnanya lagi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sempurnanya lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tujuannya apa? Agar kelak nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, giliran anak kita nanti yang membimbing kita, yang mentalkin kita, yang membacakan kalimat tahlil ini disunnahkan. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita menghadap Allah, mudah lisan kita, dimudahkan oleh Allah. Apalagi yang mentahlil tersebut anak kita sendiri. Yusabbitul ladzina amanu bil qouli sabit. Janji Allah ini untuk orang-orang yang beriman. Ini untuk orang-orang yang beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mudah diucapkan. Apalagi anak kita yang mentalkin kita. Tetapi kalau lisan saja yang berzikir, hati tidak berzikir, perbuatan tidak berzikir, ya masih suka berbuat maksiat. Jadi ketika kita ditahlil oleh anak kita asyhadu an la ilaha illallah berat. Paling kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah paling terjawab keriting nantinya. Dijawab oleh malaikat Israel. Nah, joker merah musuh kau, ya. Mati langsung masuk neraka jahanam. Nah, oleh karena itu penanya yang budiman bahwa zikir bukan hanya belisan saja. Kalau ingin kita kuat, hati kita pun harus tetap berzikir. Sambil mengingat mengintrospeksi diri kita, sudah berapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya Allah berjanji tanamkan di dalam hati untuk tidak melakukan maksiat itu lagi. Sambil lisan mengucap astagfirullah. Ya. Kemudian perbuatan kita juga harus berzikir. Kemudian bagaimana supaya kita kokoh iman kita, yazid istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan kepada kita yaitu untuk mencari komunitas-komunitas yang baik. Berkumpul dengan orang-orang yang baik. Berdoa kepada Allah, ya Allah, temukanlah aku ya Allah dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang muttaqin ya Allah. Jangan engkau dekatkan saya kepada orang-orang yang membawa pada kesesatan. Orang-orang munafik ya Allah, orang-orang yang sakit hatinya. Maka kata para ulama, ketika kita dekat dengan orang yang hatinya mati, yang hatinya rusak daripada mengingat Allah, ini sama saja yaitu racun bagi kita. Ketika kita menjadikannya sahabat, ini sama saja
virus bagi kita atau penyakit bagi kita. Ketika kita bergaul dengannya dan menjadikannya adalah sahabat dekat, ini tanda-tanda kehancuran kita. Maka ketika kita dikumpulkan dengan orang-orang baik, semoga bisa menjaga keistiqomahan kita untuk menuju hal-hal yang Betul baik. sekali. Ustadz, pertanyaan yang kedua dari Pak Hafid tadi, untuk masalah sedekah yang diutamakan mana Ustadz? Untuk orang tua kah, masjid kah, atau anak yatim piatu kah? Oke. Sebaik-baik sedekah yaitu kepada kerabat terdekat. Sebaik-baik sedekah adalah kepada kerabat terdekat. Ya. Contohnya yaitu yang paling utama kata ulama, sebagaimana saya pernah pelajari yaitu di Al-Azhar, bahwa bersedekah yang pertama adalah sedekah seorang istri kepada suaminya. Kenapa? Karena seorang istri tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi suaminya. Kalau suami kepada istri ini bukan sedekah tapi kewajiban. Tapi kalau istri yaitu kepada suami merupakan sedekah. Maka sebaik-baik sedekah adalah sedekah istri kepada suami. Maka carilah suami istri yang mengerti, yang soleha. Kalau istri yang solehat, yang rusak ya imannya, ya bisa-bisa makan jengkol terus itu suaminya. Ya. Berarti kalau bisa kita kaitkan dengan pertanyaan Pak Hafid tadi, Ustadz, alangkah lebih baiknya diutamakan. Diutamakan adalah orang tua. Orang-orang terdekat. Iya. Setelah itu baru sedekah seorang anak terhadap orang tua. Jadi kalau seandainya kita ingin bersedekah, kenapa? Karena ya orang tua mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya. Sampai kapan? Sampai dia berusia baligh. Ya. Sampai dia berusia baligh, ada ulama seperti dari kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan sampai dia menikah. Maka lepaslah tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Ketika sudah lepas, anaknya mengurus dirinya sendiri, orang tua mengurus dirinya sendiri, maka anak mempunyai kewajiban juga, yaitu untuk bersedekah kepada orang tuanya. Bukan sebagai kewajiban, tapi dicatat juga sebagai sedekah. Artinya ada pahala ketika kita membantu orang tua kita, menolong orang tua kita, baik lahiriah maupun batiniah, ya. Insya Allah di situ ada amal yang sangat luar biasa. Baik, luar biasa. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Hafid dan kita doakan bersama-sama ibu-ibu yang ada di studio dan juga yang ada di rumah. Ustadz juga ya mungkin ada niat ingin berubah dari Pak Hafid tadi, dia mungkin sampai bersedih hatinya, entah apa masalahnya. Semoga kita doakan sama-sama, semoga Pak Hafid terlepas dari masalahnya saat ini. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari ibu-ibu yang ada di studio. Boleh angkat tangannya? Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu berikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Maria dari Majelis Taklim Al-Munawaroh, Kelurahan 36 Ilir Palembang, Kecamatan Gandus. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu dua kalimat syahadat itu termasuk zikir? Oke. Sudah itu berapa banyak kita baca, waktu kapan yang terbaik kita lakukan. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang baik sekali dari Ibu Maria tadi ya. Ustadz, apakah dua kalimat syahadat itu termasuk zikir? Dan ini mungkin banyak sekali mewakili pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Ketika berzikir itu untuk pelafalannya ataupun jumlahnya harus berapa gitu. Dan ketika pembacaannya kapan yang paling baik? Ustadz boleh langsung dijawab. Baiklah, pertanyaan yang sangat baik sekali. Yang pertama, apakah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu termasuk zikir? Ya. Jelas secara seluruh para ulama sepakat bahwa kalimat tersebut bagian yaitu daripada zikir. Jangankan kalimat tersebut seperti yang saya katakan tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucap kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang bermanfaat, atau lebih baik diam saja. Ya. Daripada tidak keluar kalimat yang baik, tidak keluar kalimat yang bermanfaat. Artinya nasihat kepada orang lain itu pun sudah bagian daripada zikir. Apalagi kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya, tanda keislaman seseorang tersebut ditandai dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalimat zikir. Sampai banyak sahabat-sahabat yang gugur di medan perperangan, bahkan
as-sabiqul awalin, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam, sahabat-sahabat dekat Rasulullah, seperti yaitu Bilal bin Rabah. Semata-mata mempertahankan kalimat Allahu Ahad. Rela ia dipanggil oleh tuannya, wahai Bilal, kamu tahu kamu siapa Bilal? Budak tuan. Budak siapa Bilal? Budak tuan. Yang kasih kamu makan siapa Bilal? Tuan. Yang kasih kamu pekerjaan siapa Bilal? Tuan. Bilal, kamu tahu kamu adalah budak saya. Yang kasih makan adalah aku, yang kasih harta adalah aku. Tetapi kenapa engkau masuk Islam padahal aku belum kasih izin? Maka dengan keimanan yang sempurna, Bilal mengatakan, Tuan, pekerjaan adalah kewajiban saya, harta adalah hak saya. Jika pekerjaan sudah saya kerjakan, hak boleh saya terima. Ya. Perkara agama saya ingin mengikut ajaran Muhammad ataupun siapa, ini adalah hak-hak saya. Saya bunuh kamu Bilal. Biar. Dipanggil Bilal, dibawa ke padang pasir yang tandus, gersang tak bertuan. Dilepaskan bajunya, ditimpa batu yang besar, dicambuk tubuhnya, terkelupas kulitnya, terpecah bibirnya, mengalir darah dari sekujur tubuhnya. Bilal, jika engkau terus berpegang pada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka engkau akan saya siksa, saya bunuh engkau. Tetapi jika engkau tinggalkan ajaran Muhammad, lalu engkau kembali kepada ajaran nenek moyangmu, maka engkau akan saya bebaskan. Dari bibir yang terpecah, dari darah yang mengalir, dari tubuhnya terucap dari lisan seorang budak, Allahu Ahad. Allahu Ahad. Allahu Ahad. Subhanallah. Jadi letak keimanan kita itu ketika kita mampu, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baik dalam keadaan sengsara maupun dalam keadaan senang. Ini kadang ketika lagi sedang sengsara, astagfirullah, la ilaha illallah, zikir. Dan senang, lupa kita sama Allah. Nah, jadi harusnya kita sedang susah kita ingat, sedang susah kita ingat pada Allah, sedang senang juga kita tetap ingat kepada Allah. Bahwa harta yang Allah titipkan ini adalah milik Allah. Jabatan yang Allah titipkan kepada kita adalah milik Allah. Sewaktu-waktu kelak nanti akan diambil oleh Allah. Maka kita katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini perlu kita sadari betul. Artinya ya, kalimat asyhadu an la ilaha illallah merupakan yaitu kalimat yang sangat luar biasa sekali. Maka boleh kita lafalkan ya sebanyak-banyaknya tanpa batas. Bahkan para ulama, orang-orang soleh, bahkan orang-orang zuhud, orang-orang sufi sampai ada 1000 kali membaca kalimat tersebut. Berhenti ketika ngobrol, ketika berhenti ngobrol mengucap lagi yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minimal berapa, Pak? Minimal 1 kali lah. Daripada enggak sama sekali, minimal 1 kali. Ya. Kemudian Pak, 3 kali. Kemudian 5 kali. Sebanyak-banyaknya. Kemudian pilih angka ganjil. Kenapa? Karena Allah mencintai yang ganjil. Ya. Nama Allah pun 99 ganjil. Ya. Jadi silakan pilih angka-angka yang ganjil. Zikir minimal 1 kali. Kemudian mau banyak sebanyak-banyaknya. Kapan? Boleh setelah sudah sholat diamalkan, ya kan? Ya. Kemudian boleh juga diamalkan, yaitu di pagi dan sore hari. Intinya di waktu-waktu yang terbaik lah Ustadz. Dan di waktu yang sulit dan juga di waktu yang senang. Benar. Ustadz, nanti setelah jeda iklan pariwara kita akan membahas terkait persoalan zikir ini yang mana banyak sekali praktek-praktek ibadah yang terkait dengan tradisi di Indonesia. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Monday. What day will it be in 4 days? C. Friday. Jawaban tepat 100. Regu C berhasil menjadi juara saja ya. Cinta kita di dunia
fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggeliti. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah, hari ini kita membahas tentang mengenal makna zikir. Dan bagi pemirsa di rumah ingin bergabung bersama kami melalui telepon interaktif, boleh telepon di 0711313454. Nah, sebelum itu mungkin Ustadz ada yang ingin bertanya dulu dari ibu-ibu yang hadir di studio hari ini. Boleh angkat tangannya, Ibu? Oke. Ya. Oh, kita tahan dulu, Ibu, ada telepon masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Enggak jelas kurang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ibu? Ya, sayang sekali terputus. Oke, kita lanjutkan pertanyaan dari studio. Oke, boleh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati dari pengajian Al-Munawwarah. Iya. Yang saya ingin tanyakan pada Al-Ustaz, tasbih itu bermacam-macam. Ada yang disebut tasbih pagi dan petang, yang berbunyi Bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Apakah itu penting untuk pagi dan petang, ataukah boleh di setiap ingin membacanya begitu? Oke, baik. Terima kasih Bu Wati. Ustadz, pertanyaan dari Bu Wati tadi, apakah tasbih yang sudah dibacakan tadi itu hanya boleh dilakukan di pagi dan petang, ataukah boleh di waktu yang lain juga? Oke. Berkenaan tentang masalah tasbih, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim, ya. Begitu juga hasbiyallahu ilahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, ya. Maka boleh diamalkan di waktu pagi dan di waktu petang. Kenapa disuruh diperintahkan di waktu pagi dan di waktu petang? Karena ini adalah ya hari waktu yang paling susah, yaitu hamba Allah untuk melaksanakan ibadah. Ya. Maka disebut dengan bardain, yaitu dua waktu yang sangat ya, berat sekali untuk dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang ketiduran di waktu ini, banyak orang yang malas karena dia bekerja di waktu ini, ya. Sehingga dianjurkan untuk berzikir di waktu itu. Diamalkan di waktu itu. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar dia termotivasi, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yaitu sholat asar dan sholat subuh. Jangan ketika kita mengamalkan itu Bismillahirrahmanirrahim syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim 99 kali, ada yang 100 kali, ada yang 1000 kali membaca, sholat asarnya enggak. Itu. Ya, sibuk kerja aja, sibuk nyari uang aja. Artinya mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah tidak akan memberikan mudarat kepada kita ketika kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan membukakan lapangan rezeki buat kita ketika kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya ya boleh diamalkan, ya baik diamalkan di waktu pagi dan di waktu sore.
juga bukan ada larangan mengamalkan di waktu-waktu yang lain selain waktu pagi dan waktu sore. Jadi boleh juga di waktu zuhur, boleh juga di waktu isya, ya, boleh juga di waktu maghrib, boleh diamalkan, silakan setiap waktu tertentu. Bahkan ketika itu menjadi amalan bagi kita, ya, ada juga fadilah dari apa yang kita amalkan ketika kita melakukan sesuatu. Ketika kita yaitu berhadapan dengan sesuatu yang membahayakan kita, maka boleh dibaca amalan-amalan kita tadi. Ya, maka disinilah yang disebut yaitu dengan maunah, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kayak Rasulullah Nabi itu diberikan yaitu kemuliaan dari Allah berupa mukjizat. Kemudian yaitu orang-orang soleh, waliullah dikasih karomah. Maka orang-orang yang baik seperti ibu-ibu ini ketika rajin beribadah, rajin berzikir, Allah kasih maunah. Ya, dari apa? Dari fadilah apa yang ibu sering amalkan. Tetapi amalan bukan hanya di lisan saja, tetapi perbuatan juga diamalkan, hati juga diamalkan. Maka ada fadilah. Allah istijabah doanya. Tapi jangan ditantang, Bu. Misalkan ada ular, aku baru sudah dapat amalan dari Pak Ustadz, itu ular kobra, langsung diambil ular kobranya, cetuknya mati kita, ya. Apabila memang kita dalam keadaan terdesak, apapun sesuatu hal yang membahayakan kita, maka silakan baca. Bahwa kita berserah diri kepada Allah, andai pun kita mati kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, luar biasa. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Wati tadi. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang hadir. Oke, boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Asia dari Majelis Taklim Al-Munawwaroh. Saya ingin bertanya Ustaz. Ya. Bagaimana cara membaca zikir yang benar dan baik? Oke. Jika kita menghitung zikir itu ada kekeliruan, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Asiyah, bagaimana cara membaca zikir yang benar dan baik, dan apabila ada kekeliruan mungkin dalam jumlah membacanya Ibu Asiyah ya? Iya, mungkin maksud hati pengen 33 kali tapi nyampainya 333 kali Ibu ya. Taunya saking asiknya berzikir Ibu ya, saking jadi kelewat gitu. Boleh dijawab Ustadz. Oke, cara zikir yang baik itu yang pertama ya Bu ya, takrir bilisan wa tasdiq biqalbi. Ya. Jadi diucapkan di lisan kita, kemudian ditanamkan di dalam hati kita. Ditasdikkan di dalam hati kita ini. Contoh misalkan yaitu kalimat astaghfirullahal azim. Ya. Atau la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ditanamkan di dalam hati kita bahwasannya tidak ada Tuhan yaitu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hati kita tanamkan bahwasanya tidak akan saya meminta pertolongan dan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang saya percaya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sambil berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditasdikkan di dalam hati kita sebagaimana ketika kita melaksanakan sholat. Maka zikir itu pada dasarnya diimplementasikan dalam yaitu sholat. Mas ya. Jadi sholat itu implementasi daripada zikir. Baik itu zikir bil lisan maupun zikir bil fi'li maupun zikir bil qalbi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hati ditasdikkan di dalam hati kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Ditasdikkan di dalam hati kita ini. Kalau tahu artinya apa Ustaz? Dengarkan aja, Caca paham ya. Al-Quran merupakan mukjizat Allah berikan ketenangan di dalam hati kita. Ketika mendengarnya. Ketika mendengarkan kalimat tersebut. Simak di dalam hati kita. Ya. Ini sebaik-baik zikir artinya direnungkan. Makanya ketika kita tidak merenungkannya, begitu juga. Yaitu ketika kita
Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisan mengucapkan, pikiran kemana-mana. Ya, sudah bayar belum, sudah dimati ke belum kompor tadi. Ya, aku bin laki aku nih makan lau apa ini nak kena gebuk, aku kena tangani. Misalkan balik ini, ya. Ini artinya kita belum berzikir secara hati. Pikiran kita kemana-mana. Pas sudah sadar, lihat sudah 333 kali dibaca. Ya, niat mau baca 99 kali. Nah, jadi zikirnya itu artinya memang di hati kita juga mesti berzikir, Mas. Ya. Makanya kadang diam seseorang itu meskipun lisan tidak mengucapkan, mungkin hatinya terus berzikir. Masya Allah. Gitu. Jangan-jangan ibu-ibu dari tadi diam-diam ini bukan karena menyimak, ngantuk Ustaz. Berzikir dong Bu ya, berzikir dan menyimak materinya tentunya. Baik, Ustaz tadi di segmen 2 saya singgung sedikit bahwa di Indonesia ini banyak sekali praktek keagamaan yang konsepnya itu tradisi Ustaz ya. Ada kalau bisa kita bilang ada tahlilan lah, ada yasinan dan lain sebagainya. Nah, dalam tahlilan dan yasinan dan sebagainya ini kan banyak sekali zikir-zikir yang dilantunkan Ustadz. Lalu banyak sekali timbul pro dan kontra di masyarakat Indonesia sendiri gitu kan. Itu bid'ah, itu nggak boleh, itu ngapui ribut-ribut, ini. Nah Ustadz, bagaimana sebenarnya dalam Islam sendiri mengatur terkait hal ini Ustadz? Oke. Pada dasarnya yang pertama perlu kita kaji bahwa inna ja'alnakum ummatan wasata. Ya. Bahwasanya Allah jadikan kita ini umat yang berada di tengah-tengah, ya. Bukan hanya dari sisi keyakinan saja, akan tetapi cara kebijakan kita dalam menilai sesuatu juga kita mesti adil, gitu. Mesti adil dan juga mesti bijak. Tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita mengaku pendapat kita yang paling benar, tidak boleh kita mengaku kita inilah yang guru kita yang paling hebat, kitalah yang paling hebat. Enggak boleh yang seperti ini, sekalipun memang betul kita hebat. Artinya tanamkan dulu di dalam hati kita ini bahwasanya kita ini adalah umat yang bijaksana. Demikian. Nah kemudian baru kita menilai seseorang. Tentu di dalam Islam ya banyaknya seseorang, banyaknya para ulama, banyaknya sahabat Rasulullah akan menimbulkan yaitu perbedaan pendapat di dalam menentukan sesuatu, apalagi dalam menetapkan suatu hukum di dalam agama Islam. Maka apabila ya sebagian orang mengatakan tidak benar, nah yang ini yang jadi masalah. Tetapi selagi mengatakan ini pendapat saya, itu pendapat dia, ya kalau mau ikuti dia boleh, mau ikut kita boleh, maka ini yang bijaksana. Ya. Nah, balik ke pertanyaan masalah tadi bahwa bagaimana menyikapi hal demikian tentang masalah zikir dengan perbedaan pendapat. Para ulama sudah mengkaji hal ini. Satu kelompok melarang kita untuk berzikir dengan keras. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Battal. Di dalam kitab Al-Utaibah mengatakan bahwasanya Imam Malik mengatakan hal ini adalah bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifyatan dunal jahri minal qaul bil wudu wal asal. Bahwasanya ingatlah, berzikirlah kalian di dalam hati kalian tadarruan. Tadarruan itu jangan mengeraskan suara, wa khifyah, ya. Jangan mengeraskan suara, dunal jahr, tanpa mengeraskan suara. Yaitu bil wudu wal asal. Baik itu di pagi hari maupun di sore hari. Maka para ulama memaknai bahwasannya ya, makna di situ bukan melarang kita untuk berzikir secara jahar. Bukan memerintahkan kita untuk berzikir melarang kita untuk mengeraskan suara ketika kita berzikir, ya. Kenapa? Karena ada juga hadis yang menerangkan, ya, hadis yang menerangkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Jabir dari Amr, kemudian berkata bahwasannya yaitu Abu Ma'bad, ya ini adalah seorang budak daripada Abdullah ibnu Abbas, dan dia pernah berkata bahwasannya Abdullah ibnu Abbas pernah menyampaikan anna rafa'as saud bizikri, sesungguhnya yaitu berzikir, mengangkat suara atau mengeraskan suara setelah melaksanakan sholat, yaitu hina yansorifun nas minal maktubah, ketika kita sudah melaksanakan sholat fardu,
kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya berzikir setelah sholat itu boleh. Tujuannya apa? Tujuannya ya agar semua orang yang tadinya tidak tahu berzikir, dengan kita terus membudayakan zikir tersebut, maka boleh dilaksanakan sehingga mereka hafal apa yang kita baca. Terutama anak-anak, sehingga kita mempunyai generasi selanjutnya. Kemudian di dalam Al-Quran, di dalam hadis tak ada satupun larangan tentang zikir mengeraskan suaranya. Adapun Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berkata, ayuhan nas, ya, wahai manusia, arbi'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Innakum la tada'u, sesungguhnya kalian tidak memanggil suatu zat asomma wa ghaiban. Yang kalian seru itu bukanlah zat yang tidak mendengar dan juga bukan zat yang tuli. Innahu sami'an basiran. Sesungguhnya yang kalian seru itu adalah maha mendengar dan maha mengetahui, maha melihat. Nah, hadis ini kalau kita lihat dalam asbabul wurudnya bahwa Rasulullah pada saat itu dalam keadaan yaitu musafir bersama para sahabat. Maka dalam keadaan musafir tentu mempunyai bekal untuk dibawa. Ketika kita tidak menjerit-jerit saja, maka tentu hawa kita ini, leher kita ini akan kering karena kehausan. Sementara bekal sangat sedikit sekali. Oleh karena itu dianjurkan oleh Rasulullah cukup berzikirnya di dalam hati saja. Maka Imam An-Nawawi mengambil titik tengah bahwasannya boleh berzikir secara berjamaah setelah sholat. Dan boleh juga yaitu berzikir secara individu, secara pribadi masing-masing di dalam hati. Tergantung yang mana kita yakini. Betul. Melihat situasi dan kondisi. Benar. Kata Imam An-Nawawi, melihat situasi dan kondisi sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Ruhul Bayan. Ya, bahwasanya apabila ketika kita berzikir mengkeraskan suara banyak memberikan manfaat daripada mudaratnya, maka silakan berzikir. Silakan berzikir yaitu dengan mengeraskan suaranya. Tetapi apabila kalian berzikir banyaklah mudaratnya ketika mengeraskan suara. Contoh misalkan ibu-ibu ya tidak melihat situasi dan kondisi, belanja ke Ampera, ke Pasar 16, bertanya, udang ini berapa harganya sekilo? 150.000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alangkah mahalnya, memang ini harganya, ini harga modal. La ilaha illallah. Ini enggak pada tempatnya. Maka zikir ya, kalau tidak pada tempatnya seperti ini menimbulkan mudarat, tersinggung orang, bisa dilemparnya udang itu ke muka kita, ya. Maka pertimbangannya adalah tergantung mudaratnya lebih banyak yang mana. Oke. Ustadz, boleh kita kesimpulan sedikit saja Ustadz, 1-2 kata untuk materi kita hari ini. Baiklah, kesimpulannya para pemirsa TVRI di mana saja berada, bahwa zikir itu sangat diutamakan sekali dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena penentu husnul khotimah atau tidaknya kita, yaitu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ingatkah kita kepada Allah atau ingatkah kita kepada syaitan, yaitu ingat sebaliknya. Nah, oleh karena itu yang pertama ya, seperti yang saya sampaikan, zikir bukan hanya di mulut saja, tapi harus juga di tetapi hati. juga di hati, juga perbuatan. Baik, terima kasih Ustadz dan juga terima kasih seluruh majelis taklim yang hadir pada studio TVRI sore hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa dakwah TVRI yang sudah menonton kita hari ini. Semoga tausiah yang sudah disampaikan Ustadz menjadi barokah dan menjadi hidayah bagi kita semua. Akhir kata, saya Suwana Rahmat Putra mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah TVRI insya Allah penuh berkah.